Tahu kawan-kawan para subscriber saya di sini lebih tertarik dengan animasi Upin dan Ipin ketimbang animasi lainnya. Ya makanya saya buat saja animasi kesalahan di film Upin dan Ipin. Tapi ya kalau kalian mau saya buatkan kesalahan di animasi lain, ya nggak mengapa sih. Abdel dan Temon misalnya. Ye, Bang, itu kan sinetron, bukan animasi. Oh iya, maaf Nemo. Nah, pada kesempatan kali ini dan para nafas panjang kali ini, saya sendiri secara individu akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin part ke-32, yang dimana kemarin kita sudah membahas 5 kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin part ke-31, dan ini sekaligus termasuk konten mengenai keunikan di dalam film animasi Upin dan Ipin. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, mari sama-sama kita memulai intronya yang dipimpin langsung oleh si Nemo. Oke para pemirsa, simak videonya, putar intronya. Nomor 1, Fizi menghilang. Sebelumnya kita diperlihatkan dahulu seorang Fizi yang berada tepat di kelas aman di sekolah Tadika Mesra, Malaysia. Saat sebelum Cikgu Jasmine datang untuk mengajar, mereka semua di kelas tersebut bermain sepak bola yang terbuat dari kertas Karton. Nah, namun alangkah terkejutnya mereka semua saat Cikgu Jasmine datang di saat yang tiba-tiba. Di saat mereka semua tengah bermain sepak bola buatan tersebut, tiba-tiba Cikgu Jasmine datang seperti hantu. Nah, jadi kesalahan dan keanehan terlihat pada Fizi nih Bujang. Sebenarnya anak orang yang kurang mampu ini kita melihat Fizi di samping Ehsan dan setiap saat duduk di samping Ehsan. Tidak ada yang janggal pada scene ini. Namun pada saat Cikgu menanyakan ada apa ribut-ribut sebelum dirinya datang untuk mengajar, Ehsan langsung memberikan ulasan dan alasan. Nah, jadi terlihat Fizi yang tadinya berada di samping Ehsan kini malah menghilang kayak hantu. Padahal sebelumnya, sebelum Cikgu Jasmine beranjak ke meja dan kursi duduknya, terlihat sama sekali Fizi berada di samping Ehsan dan tidak pergi kemana-mana, alias berada di samping Ehsan. Lalu semenjak Cikgu Jasmine sudah sampai di meja tersebut dan si Ehsan menjelaskan alasan yang ia maksud, tiba-tiba Fizi menghilang kayak hantu. Seharusnya Fizi masih berada di situ dan tidak pindah kemana-mana. Dan para bujang, apakah di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa Fizi tiba-tiba menghilang kayak hantu? Mengherankan sekali kan, bukan? Nomor 2, Nurul menghilang. Setega itu akan kau tumbangkan. Kalau nomor 1 tadi Fizi yang menghilang, kini malah Nurul yang menghilang, Bujang. Lah, kok pada hilang semua nih? Apa jangan-jangan ada kuntilanak di kelas ini lagi ya? Wah, bahaya nih. Nah, kalau yang satu ini, malah Nurul yang hilang. Pasalnya, sebelum kita melihat Fizi yang hilang, kita sudah sangat jelas melihat si Nurul yang juga berada tepat di depan si Upin. Atau bisa juga di samping si Susanti. Nah, tidak jauh, hanya beberapa detik pada saat terlihat Fizi yang menghilang, tiba-tiba pada saat scene diperlihatkan kepada Upin dan Ipin, tiba-tiba Nurul sudah tidak ada lagi di belakang Upin dan Ipin. Padahal di situ adalah meja dan kursi tempat Nurul duduk dan bersandar. Lalu di manakah Nurul tersebut? Padahal sebelumnya kita sudah melihat Nurul berada di belakang si Upin dan kita tidak pernah sama sekali melihat Nurul izin ke toilet, apalagi izin bolos ke sekolah untuk beberapa hari. Nah, namun ini tiba-tiba menghilang seperti Fizi tadi. Apa jangan-jangan Nurul dan Fizi ada janjian lagi? Lah, entah ke kafe gitu atau bolos sekolah gitu. Ya, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ini jika kalian mengetahui. Mengherankan bukan? Nomor 3, kok tiba-tiba kalengnya berada di tangan si Upin? Nah, kalau yang satu ini bisa jadi membuat bingung saya sendiri. Bagaimana tidak? Pasalnya saat Upin dan Ipin bertemu si Ijat sedang bermain sepak bola dengan menggunakan kaleng Coca-Cola. Nah, saat itu mereka bermain. Ijat menjadi penjaga gawang dan Upin dan Ipin menjadi penendang. Saat Ehsan dan Fizi datang, mereka juga ikut bermain. Lah, so asyik benar loh. Nah, yang menjadi keanehan, pada saat si Fizi itu menendang. Saat Fizi menendang kaleng tersebut, terlihat jelas kaleng tersebut ditangkap oleh si Ijat dan tidak dilepaskan oleh si Ijat juga. Namun beberapa saat kemudian dan beberapa detik kemudian, kaleng yang dipegang Ijat tersebut malah langsung berpindah ke tangan si Upin. Padahal kita sama sekali tidak melihat waktu jeda atau waktu si Ijat memberikan kaleng tersebut kepada si Upin. Apa jangan-jangan kaleng tersebut ada banyak lagi? Jadi bisa dimainkan banyak gitu ya Bujang? Apa para bujang-bujang di sini ada yang bisa menjelaskan atau berkomentar mengapa Ijat bisa begitu dan mengapa tiba-tiba kaleng tersebut berada di tangan si Upin? Mengherankan sekali kan Bujang? Nomor 4, gelas pesanan Tok Dalang tidak berpindah.
Pada saat itu Tok Dalang ingin memesan teh tarik 3 gelas kepada Uncle Mutu dan tidak beberapa lama teh tarik tersebut datang karena Uncle Mutu telah selesai membuatnya. Ya iyalah, telah selesai. Kalau nggak selesai masa mau dikasih? Nah, jadi diperlihatkan Uncle Mutu meletakkan gelas tersebut di meja yang diduduki oleh Tok Dalang dan Upin dan Ipin. Nah, jadi positif dong, 3 gelas pesanan tersebut berpindah. Nah, sebelumnya kita melihat Uncle Mutu membawa tempat untuk mengantar pesanan tersebut. Jadi positif, gelas itu semua telah terpindah ke meja Tok Dalang karena telah dipindahkan oleh Uncle Mutu. Ingat ya, ini diperlihatkan bahwa Uncle Mutu memindahkan gelas tersebut ke meja Tok Dalang. Namun beberapa detik kemudian, scene diperlihatkan gelas tadi yang dipindahkan oleh Uncle Mutu, kini malah gelas tersebut tidak berpindah secara utuh. Padahal kita melihat tadi Uncle Mutu memindahkan gelas tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi, Bujang? Apakah para bujang di sini ada yang bisa menjelaskan dan membuat saya tidak membingungkan lagi? Mengherankan sekali kan, Bujang? Nomor 5, tempat gelas tadi hilang muncul. Kalau tadi gelas yang tidak berpindah, kini malah tempat gelas tadi yang hilang muncul kayak setan. Pada saat itu diperlihatkan tempat gelas tersebut masih berada di meja Tok Dalang. Namun beberapa saat kamera dihadapkan ke arah warung Uncle Mutu, tiba-tiba tempat gelas tersebut menghilang kayak hantu. Nah, namun nih Bujang, beberapa saat lagi tempat gelas tersebut tiba-tiba muncul lagi kayak setan. Padahal tadi kita melihat saat kamera dihadapkan ke arah warung Uncle Mutu, kita sudah tidak melihat lagi tempat gelas itu berada di depan warung Uncle Mutu. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah para bujang-bujang di sini ada yang bisa menjelaskan mengapa ini bisa terjadi? Silakan tulis di kolom komentar di video ini. Nah, jadi itulah kelima kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin part ke-32. Dan bagi kalian yang menemukan kesalahan di dalam film animasi Upin dan Ipin atau animasi-animasi lainnya, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar di video ini. Dan saya akan usahakan membuat videonya seperti di video ini juga. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan